Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tawarannya di sini, satu, ada pahala berlipat melebihi jihad umumnya. Bukan jihad yang khusus ya, yang tadi saya sebutkan. Kedua, ada tawaran ampunan dan penjagaan dari dosa. Kalau mau diturunkan dari aneka dosa, saking banyaknya. Dua ini kalau disatukan, satu dan dua disatukan, ada kesimpulan lebih tingginya lagi, mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin. Jadi didapatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 518. Status hadisnya sahih. Nah, sekarang turunan materi ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan pahala berlipat, mendapatkan ampunan Allah, meraih cinta Allah. Maka rumus hadis nabinya, al-amalus salih, kerjakan amal salih. Kerjakan amal salih. Ini poinnya. Hanya ini yang bisa menghadirkan nilai dua hal ini yang mendapatkan cinta Allah di ujungnya. Amal salih. Baik. Apa itu amal salih? Kita lihat turunannya dalam Al-Quran, apa yang disebut dengan amal saleh. Pertama, setiap menyebutkan kalimat amal saleh di Quran, baik langsung kalimatnya amal saleh, atau jama' amilus salihat, atau rincian turunan amalnya, itu umumnya seringkali diawali dengan kata iman. Walas innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus salihat. Jadi sebelum amal saleh itu ada iman. Turunannya langsung spesifik amalan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimuna shalah. Amal saleh bentuknya salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Iman, amal saleh bentuknya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Iman bentuknya amal saleh, wujudnya menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Iman, amal soleh, bentuknya jangan saling celah. Ada perintah, ada larangan. Jadi, ketika amal soleh ini dideskripsikan oleh Al-Quran, amal ini selalu didahului dengan kata iman. Para ulama memberikan kemudian bahasan dari kalimat ini yang selalu disertakan pada amal soleh, memberikan definisi pertama. Iman, amal soleh itu adalah setiap perbuatan baik yang dilakukan karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Amal baik yang ditunaikan dengan dasar iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang berbuat baik tapi kemudian, maaf, amal baiknya tidak didasarkan pada iman, itu dalam istilah syariat gak bisa disebut amal soleh. Non-muslim beramal soleh, itu gak bisa disebut amal soleh. Jelas. Non-muslim berbuat baik, gak bisa disebut amal soleh. Karena istilah amal soleh itu istilah syariat. Istilah syariat yang hanya dilekatkan pada amal baik yang dikerjakan karena dasar iman. Makanya itu kamusnya, kamus Al-Quran, tidak ditemukan dalam istilah-istilah Arab biasa. Takwa itu istilah syariat. Iman istilah syariat, wudu istilah syariat.
Makanya salah kalau ada misalnya dalam kalimat lain ditemukan kalimat takwa. Zaman jahiliyah nggak ditemukan kata takwa dalam konteks syariat. Ketika ada syariat baru ada kalimat itu. Ya, kalimat iman, kalimat amal saleh, kalimat misalnya wudhu dan sejenisnya, itu kalimat-kalimat syariat. Jelas ya? Jadi dituliskan seperti diucapkan, disampaikan seperti dieja. Itu yang disampaikan. Itu mu'arab namanya. Ada mu'arab syar'iyah. Jadi dari bahasa-bahasa syariat ditampilkan umumnya ketika muncul dalam bahasa Quran, diterjemahkan dalam bahasa hadis. Kosakata itu khusus ditemukan hanya dalam Islam. Makanya keliru kalau ada misalnya maaf, ini cuma bandingan saja, bandingan, boleh didiskusikan dalam ranah ilmiah. Salah kalau kemudian ada ajaran di non muslim mengajak, mari kita mengikuti misalnya ibadah A dengan meningkatkan iman dan takwa. Iman takwa itu nggak ada, kecuali cuma di Islam. Silahkan cek, nggak ada kalimat iman, kalimat takwa. Lihat kitab aslinya, cuma di Quran. Kalimat itu munculnya di Quran, yaitu mu'arab syari'iyah. Jadi bahasa syariat bukan bahasa Arab biasa. Itu serapan. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, perhatikan sini. Makanya ketika amal itu dipandang baik, lalu dilakukan dengan dasar iman, maka berubah kalimatnya menjadi ini, amal saleh. Baik, jadi sekarang pertanyaannya, dari setiap pekerjaan antum, berapa yang sudah jadi amal saleh? Itu pertanyaannya. Coba renungkan kembali. Antum dikasih hidup tuh, ada anak belum balik, amal solehnya banyak banget. Sebelum maghrib sudah datang, baca Quran, ngafalin, tertawa, gembira. Masya Allah, ngafal Quran, gembira. Gembira. Antum diajak aja udah manyun. Ya, ada yang baru diajak sudah cemberut. Ini menghafal gembira, padahal belum balik. Dia menghafal begitu gembira, antum baca sudah susah. Ya mau berapa tahun lagi? Cuma renungkan aja kita gitu kan. Ini barangkali tolonglah setiap kita mau tidur pikirkan, saya hidup ini sampai kapan ya? Bakal apa yang mau saya bawa? Coba lihat rumah antum seluas apa. Coba cek dulu bagaimana hisabnya. Barang-barang yang antum lihat, kan kita yakin setiap barang akan dihisab. Barang itu kan cuma titipan, tapi anehnya orang dititipin mau banyak. Kan biasanya titipan cuma sedikit. Pak nitip motor ya, silahkan Pak. Begitu datang 100. Kok banyak amat? Itu kan Masya Allah. Coba saya tanya, apa yang Allah anugerahkan kepada antum, itu kepemilikan atau titipan? Titipan. Titipan. Ayo kita rinci pelan-pelan di Quran. Kalimat iman pertama, yang menyertai amalan Al-Baqarah, ayat ke-3 sampai dengan ke-5. Kita 10 menit lagi berhenti ya. Cukupan dulu nanti sampai di situ. Bismillah. Al-Baqarah Quran surah ke-2 ayat 3 sampai 5. Lihat ini kalimat iman pertama di Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Ingat? Kemudian selanjutkan wa yuqimunas shalah. Satu, apa jenisnya? Salat. Baik. Amal saleh pertama, salat. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Kenapa? Awas, alladzina hum an salatihim sahun, dia lalai dalam salatnya. Kenapa lalai? Alladzina hum yuraun, karena pengen dilihat. Siapa yang lihat? Bukan Allah. Makanya ketika ada orang salat bukan karena imannya, Allah murka. Ngapain kamu kesini? Gitu kan? Capek-capek diri aja. Nah, ini yang berbahaya. Hati-hati, hati-hati ya. Jadi ingat, prinsip salat dikerjakan karena iman. Kalau ada dalam Quran isyarat ini, berarti ada orang yang salatnya dia tidak memahami atau dia gagal kemudian merenungi bahwa ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati. Begitu ada godaan-godaan, ini persamaannya godaan, tantangan. Jadi kalau ada isyarat ayat itu artinya setan berusaha menggoda manusia untuk menunaikan sholat di luar konteksnya. Ya, pasti antum akan rasakan lah. Antum akan rasakan. Jadi begitu mau sholat tiba-tiba ada ujian, ya kan? Berangkat ada kalimat, Masya Allah, sekarang sudah kelihatan mulai rajin ya. Nah, mulai itu. Mau jawab apa? Pelan-pelan. Padahal kan baru 3 kali sholat subuhnya ke masjid. Masya Allah luar biasa Pak ya, sudah semakin meningkat nih subuhan ke masjid, saya belum bisa mengikuti Bapak nih. Masya Allah, antum jawab apa? Ya iyalah, kapan antum berubahnya? Masya Allah. Itu yang tidak mudah tuh. Hati-hati. Ayo akhi, kapan lagi kita berubah? Masya Allah. Apa harus saya contohin lagi nih? Oh, luar biasa. Itu hati-hati tuh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Amal saleh. Lihat saya urutkan ya, infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ayat 4, ya kan? Saya lompat dulu. Interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Seperti orang dulu berinteraksi dengan kitab-kitab pada nabinya, maka kita pun berinteraksi dengan kitab yang Allah turunkan atau firmankan kepada nabinya. Disebut Al-Quran.
Oke? Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bil akhirati hum yuqinun. Dan melakukan ini semua dengan orientasi akhirat. Orang ini sudah berorientasi akhirat. Ini rumusnya yang paling penting, yakin dengan akhirat. Jadi kalau antum ingin sholat, ukurannya jangan dunia, nggak akan dapat manfaat. Ukurannya akhirat. Ya kalau cuma cari proyek untuk dunia, jangan ke masjid, salah alamat. Itu proyek akhirat. Ya mau infak misalnya, kalau cuma dunia, antum akan ngitungnya akan untung rugi. Saya dapat berapa, keluar berapa. Mau zakat susah, mau ini susah, mau itu sulit. Tapi proyek antum kalau dilakukan dengan akhirat, maka pemekarannya akan berbeda. Sama dengan bacaan Al-Quran. Kalau cuma hitungannya dunia, antum akan sulit menginvestasikan waktu bahkan untuk menghafalkannya. Tapi kalau hitungannya akhirat, Allahu Akbar, kita akan lihat banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Maka saya turunkan dulu, ada salat, ada infak, ada interaksi dengan Al-Quran, diantaranya dikerjakan dengan orientasi akhirat. Menurut antum, diantara ini yang dipresentasikan, disampaikan dari Al-Quran, mana yang paling utama? Salat, infak, atau interaksi dengan Al-Quran? Salat, angkatan? Baik. Yang infak? Tayyib. Yang interaksi dengan Al-Quran? Masya Allah. Yang paling utama adalah yang ketiga-tiganya. Dikerjakan dengan baik. Masya Allah. Antum sholat, gak pernah infak gak sholat, kan? Dan sebagai salah semuanya. Kalau bisa kerjakan ketiga-tiganya. Yang jadi masalah, pertanyaannya, bisa nggak saat antum mengerjakan satu, yang lain bisa dikerjakan? Itu teknisnya bagaimana, Ustaz? Gitu kan? Saya pengen mengerjakan ketiga-tiganya, tapi teknisnya bagaimana? Ustaz, kalau begitu besok bisa nggak ya besok saya sholat sambil infak? Masya Allah. Gimana caranya? Ya saya dekat kotak infak aja di situ. Ya, begitu mau ruku, Allahu Akbar. Bisa kan? Nanti nggak mudah. Antum harus cari cara. Bagaimana caranya kita bisa mendapati 3 amalan dikerjakan sekaligus dalam waktu yang bersamaan? Ada rumusnya. Rumusnya langsung disampaikan lewat istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya bacakan. Bahkan bukan hanya Sayyidah Aisyah, tapi banyak dari istri Nabi. Ya, saya sampaikan satu riwayat. Pertama, riwayat dari istri-istri Nabi ini informasinya sampai kepada kita dari seorang bernama Hunaidah bin Khalid. Hunaidah bin Khalid. Ya. Beliau menyampaikan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sementara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ternyata yang mempraktekkan ini bukan hanya orang-orang yang jauh dari Nabi, tapi orang terdekat dengan Nabi. Istri-istrinya Nabi pun mempraktekkan ini. Ini rumus disampaikan dari istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin mengerjakan amal soleh, tiga-tiganya masuk dan bisa dikerjakan dengan baik, ini rumusnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana terbiasa. Terbiasa Nabi. Nabi aja biasa, masa kita enggak, kan? Yasumu tis'an min Dzulhijjah. Menunaikan puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Anda ingin menggabungkan 3 amalan ini, semangat dikerjakan dengan orientasi akhirat, maka rumusnya tunaikan puasa di 9 hari pertama. Karena puasa itu ketika ditunaikan cenderung ingin memaksa kita, mendorong kita untuk maksimal menunaikan 3 hal ini. Saya beri contoh. Anda kalau tidak puasa, mohon izin, jangankan sholat fardu, jangankan sholat yang sunnah, sholat yang fardu aja, kalaupun terlambat belum tentu punya rasa, kadang-kadang biasa. Ada yang terlambat Jumatnya. Tapi kalau Anda sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah, nggak mau ketinggalan. Cek Ramadan kemarin, tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau Anda ba'da Isya langsung tidur, kan Anda gelisah tidurnya, nggak enak tidur. Sedang puasa, Masya Allah, hari Jumat, biasanya khatib baru naik misalnya, antum baru datang. Ini, Masya Allah, khatib belum datang ke masjid, antum sudah duluan, saf pertama lagi. Bisa terjadi. Infak apalagi? Silahkan cek. Sebelum puasa, antum pulang misalnya, aktivitas, di lampu merah ada orang minta, depan mata tuh, belum tentu dikasih. Maaf. Halo, kelas? Ya? Nah, itu ya, di amal saleh. Jadi intinya, ketika kita ingin meningkatkan amal saleh, apa yang dikerjakan? Puasa. Selama
Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.